dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga di Kampung Angklung yang berlokasi di Kampung Nempel Dusun Linggamanik Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain meresmikan Kampung Angklung turut serta juga dalam memasyarakatkan kepemudaan di bidang olahraga petankue di kampung tersebut, juga membuka event turnamen petankue antar klub yang diikuti oleh 42 tim se-Kabupaten Ciamis bertempat lapang petankue Kampung Nempel Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Menurut Asep Suhara, Kampung Angklung ini suatu potensi yang luar biasa untuk dikembangkan dari berbagai aspek, seperti mulai dari ketenaga kerjaan, ekonomi dan aspek sosial budaya. Ini sangat luar biasa, selain untuk wisata bisa juga untuk merekrut masyarakat yang selama ini masih menganggur, itu yang paling penting, papar Asep. Dijelaskan Asep, di Kampung Angklung ini juga ada produksi pembuatan angklung yang menggunakan bahan baku sebagian besar dari Ciamis, sisanya dari Garut dan Tasikmalaya. Untuk pemasaran Asep juga menyampaikan, saat ini boleh dikatakan untuk dunia pendidikan cukup lancar, hanya saja di bagian pariwisata masih kurang, dan pemasaran sudah melayani daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa. Bahkan sudah mencoba ke luar negeri tapi karena spek yang masih kurang bagus harus di-stop dulu. Ini mungkin salah satu cabang prioritas atau cabang unggulan ya dari hasil kemarin. Makanya kami masyarakat di sini terutama pemuda berniat untuk ikut serta meramaikan olahraga Peten Ciamis dengan menyulap kebun pisang dan kebun singkong ini menjadi lapangan petang. Dan kami sudah memprogramkan ke depan izin nanti Pak Ketua KONI, kami menginginkan turnamen ini akan menjadi berkesinambungan. Bahkan kami menginginkan antar jenjang pendidikan, ya SMP, SMA, kemudian nanti yang junior, yang senior, mungkin nanti di bawah arahan dari Pak Ketua KONI, insya Allah kami akan sama-sama mewujudkan itu. Ya, terkait dengan angklung. Harapan kami dari Kampung Angklung tentunya kami menjadi bagian ya dari pembinaan olahraga di Kabupaten Ciamis. Nanti kami tentunya akan berkoordinasi dengan Pengcap, kemudian kami juga di bawah binaan dari Ketua KONI tentunya. Kami tidak akan mungkin lepas itu, karena ini hanya bagian kecil klub ini. Ya, tetap dari klub ke Pengcap kemudian ke KONI itu. Jadi satu paket dan kami berharap kita menjadi sama-sama untuk di dalam pembinaan olahraga petang ini. Sementara itu Bapak Olahraga Ciamis Herdiat Sunaria yang diwakili mantan Sekda Ciamis Tatang menyampaikan, dalam pengukuhan dan launching tersebut, bahwa Kampung Angklung ini sangat bagus dan bisa menjadi program pembangunan pemerintah Kabupaten Ciamis ke depannya. Kita ada Kampung Angklung, kenapa tidak ada Kabupaten Angklung? Kalau kita mempunyai ini, wisata lain begitu masuk wilayah Ciamis, semua akan tahu bahwa Kampung Angklung harus terdengar yang luar biasa yang harus oleh bahkan ke pemerintah luar negeri, ungkap Tatang. Diperhatikan tentunya di sini ada Pak Kepala Dinas Pemuda Olahraga, ada juga Kepala Dinas Pariwisata, ada juga Kepala Dinas Pendidikan. Jadi kita harus malu kalau Kabupaten Indramayu saja memanggil Kang Asep untuk mendidik dan melatih guru-guru yang ada di Kabupaten Indramayu. Saya tanya kepada Pak Kadisdik, kapan Ciamis itu ngundang Pak Asep ya. Dan itu merupakan satu cita-cita yang tadi saya sampaikan, pernah ngobrol dengan Kang Asep. Kalau memang di kita ada Kampung Angklung, kenapa tidak ada Kabupaten Angklung? Kita kalau berangkat ke Kuningan dari mulai perbatasan sudah ada Tape, Pak. Nah, kenapa tidak kalau kita punya angklung, begitu masuk perbatasan Ciamis ada angklung. Jadi jangan sampai angklung Ciamis terdengar oleh Jogja, angklung Ciamis terdengar oleh kabupaten kota lain, bahkan ke luar negeri. Jadi intinya doakan saja, mudah-mudahan Pak Herdiat terpilih kembali, itu Pak. Nah memang hanya satu pasang Pak, sekarang partai udah semuanya. Ya, jadi kita mau milih apa lagi gitu. Kita tingkatkan partisipasinya, mudah-mudahan bisa 80% Pak. Ya, mudah-mudahan. Dan saya tidak akan mengangkat tangan insya Allah Pak Dadang. Karena nanti dianggap Pak Dadang kalau tidak mengangkat tangan itu salah juga.
mengangkat tangan juga salah karena ikut kampanye. Pak Kapolsek juga sama. Jadi intinya kami mengajak, mudah-mudahan tanggal 27 November itu jangan lupa kita berangkat ke tempat pemungutan suara. Tanggal 27 November. Mari. Bapak Babin. Dan tentunya ini merupakan Bapak Pembina, Ketua Bapak Haji Iwa. Ini udah betul cara melempatnya juga. Tepuk tangan untuk Bapak. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Ciamis Endang Sutrisna mengapresiasi atas gagasan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kampung Angklung itu. Karena selain dua agenda tersebut, pertandingan yang digelar untuk mempersiapkan atlet untuk pertandingan bergengsi antar daerah nanti di Pekan Olahraga Provinsi dan tingkat nasional. Pertandingan bukan saja menjadi event peningkatan prestasi tapi juga untuk event kekeluargaan dan silaturahmi antar atlet cabang olahraga Petankue. Namun yang terpenting untuk mempersiapkan atlet kita ke jenjang pertandingan lebih tinggi, ujar Ketua KONI Endang Sutrisna. Pak Asep sebagai penggagas, ide bersama menciptakan Kampung Angklung juga yayasan, kemudian kegiatan angklung begitu akan membumi bahkan akan membuat bangunan-bangunan yang memang itu harus didukung oleh pemerintah. Dari KONI, saya apresiasi yang tidak terhingga karena Pak Asep selain dia mengolah seni segala macam, tapi di olahraga juga tidak ditinggalkan karena kesehatan itu pokok utama. Dan dia milih petang karena di sini ada tokoh petang juga, di mana dari daerah Ampel ini, Karang Ampel ini Ampel ini ya, nempel inilah tumbuh kembangnya petang-petang sehingga menjadi di juara Porprov itu kita peraih medali emas terbanyak gitu. Jadi juara umum. Jadi cikal bakalnya dari kampung inilah, karena Pak Iwa ada di sini, kira-kira seperti itu sebagai ketua pencarnya. Selain itu apresiasi, saya sangat dukung sekali. Ada kegiatan nanti event-event berjenjang, itu saya sangat dukung sekali dan harus. Sebab olahraga tanpa ada event-event itu nggak akan ada juara, nggak akan ada keberhasilan atau nggak akan ada peningkatan. Oleh karena itu sekali lagi perpaduan antara Kampung Angklung dengan atlet itu satu hal yang sangat membanggakan dan jarang terjadi. Baru terkali di sini. Bahkan mungkin kami akan mencoba kabupaten yang lain, maksudnya kecamatan-kecamatan lain, desa-desa lain kalau yang ada potensi untuk membangun, mengembangkan seperti di Panyingkiran ini. Saya kira itu aja. Ya. Pantauan di lapangan, kejuaraan Petankue ini dibuka secara resmi dengan ditandai dengan pelemparan bosi pertama oleh Bapak Olahraga Ciamis yang diwakili Hatatang, Kadispora, Dadang Darmawan, dan Ketua KONI Endang Sutrisna. Pada acara peresmian Kampung Angklung dan turnamen Petankue ini turut hadir Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, para pengurus KONI, Babinsa, Babinmas, masyarakat, tokoh masyarakat dan para pengurus Galuh Ampel Petankue.